Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 12 Mei pukul 16:24. Gua mau bahas El Nusa. Jadi sudah 1 tahun El Nusa ini sideways aja. Sempat naik ke angka 520, kemudian turun, terutama waktu April kemarin. Bukan pas April sih. Jadi waktu kuartal 3 tahun 2024 kinerjanya kan sempat turun ya. Tapi secara year on year pada akhirnya sampai akhir tahun 2024 bulan Desember kinerjanya lebih baik daripada tahun 2023. Nah, sahamnya saat ini masih sideways di angka 466 karena sempat menyentuh angka 500. Itu kalau kita lihat dalam 1 tahun ke belakang. Tapi kalau kita lihat dalam 5 tahun ke belakang, ini saham udah naik. Naiknya sudah 124%. Kalau dulu masih di angka 200-an, naik, kemudian turun lagi, ya sekarang udah di angka 466. Nah, sekarang menarik nggak? Karena gini, banyak yang menanyakan El Nusa ini. Gue langsung jawab aja, ini saham bagus, menarik. Yang menjelaskan kenapa El Nusa selama 5 tahun belakangan itu harga sahamnya naik, karena memang kinerjanya membaik. Jadi El Nusa ini udah beberapa kali gue bahas ya. Dia dulu dia kan segmennya ada kontraktor hulu migas dan distribusi bahan bakar minyak. Kalau gua nggak salah nama anak usahanya itu El Nusa Petrofin ya. Nah, dua itu yang menopang pendapatan El Nusa. Sebelum tahun 2020, kelihatan di sini ya. Sebelum tahun 2020, angkanya itu masih di angka 4 triliun. Per segmen kayak jasa distribusi dan logistik energi 4 triliun. Kemudian jasa hulu migas ini ada di angka 3,8 triliun. Itu tahun 2019. 2020 kita anggap tidak ada karena memang kondisinya pandemi, semua mengalami penurunan kinerja. Ya, di tahun 2022 angkanya menyentuh 7 triliun untuk jasa distribusi dan logistik energi. Pun sama untuk jasa hulu migasnya menyentuh angka 4 triliun. Sebelumnya itu belum pernah menyentuh angka 4 triliun, paling di angka 3 triliun untuk jasa hulu migas terintegrasinya, di angka 3 triliun, 3,2 triliun. Nah, itu di angka 4 itu tahun 2022 ya, sorry. Itu tadi tahun 2022. Ini laporan keuangan tahun 2022 menyentuh angka 4 triliun. Di tahun 2024 secara full year dia mencapai 5 triliun untuk jasa hulu migas terintegrasinya. Di segmen itunya dia mencapai 5 triliun. Di penjualan barang dan jasa distribusi logistik itu mencapai angka 7 triliun. Jadi begini guys, pendapatan dari El Nusa ini dari tahun ke tahun selalu meningkat. Per kuartal 1 tahun 2025 itu dia udah mencatatkan 3,7 triliun. Ini coba lihat, perhatikan di sini. Ya, 7 triliun, 8 triliun, 12 triliun, sampai 13 triliun. Bukan tidak mungkin di tahun 2025 ini mengalahkan kinerja tahun 2024. Nah, itu didukung dari kenaikan kedua segmen yang menjadi penopang si El Nusa itu. Ya, yang tadi gue katakan jasa hulu migas terintegrasi dan penjualan barang dan jasa distribusi logistik. Belum lagi salah satu visi ya atau mimpi dari Pak Prabowo itu dia mau swasembada pangan dan swasembada energi. Jadi kalau gue lihat beritanya, Indonesia itu sudah mulai ada rencana, ingat ya guys, kalau gue nggak salah ada rencana untuk stop impor beras. Nah, Pak Prabowo itu selain swasembada pangan juga ingin swasembada energi. Salah satunya ini. Nah, kalau misalkan hal itu ya ada pemerataan distribusi bahan bakar minyak ke seluruh wilayah Indonesia. Kalau misalkan itu terjadi, itu juga bisa menjadi prospek yang bagus untuk El Nusa itu sendiri. Kayak begitu, guys. Udah kinerjanya naik, valuasinya murah, dia mau RUPS, ya. Andai dia membagikan, kan dia udah mengantongi IPS 97 perak di tahun 2024. Andai
dia membagikan dividen payout ratio aja di angka 40%, itu yieldnya bisa di angka 8%-an loh. Bisa di angka 8%, 7-8% dari harga sekarang. Cuman kan sebelumnya kalau gue tidak salah dia membagikan dividen payout ratio itu 30-an%. Tapi anggaplah dia membagikan dividen payout ratio 40%, itu bisa dapat yield 8%. Artinya secara valuasi oke, secara prospek oke, dari dividennya oke, pendapatannya meningkat terus, ya. Tadilah gue simpulkan di awal bahwa ini saham menarik. Jadi mumpung dia lagi apa? Lagi sideways aja di angka segini, ya. Nah, ini selama 1 tahun belakangan sempat naik kemudian turun, sekarang belum balik lagi ke angka 520. Mumpung dia lagi begini, ya ini memang bisa dijadikan kesempatan untuk melakukan akumulasi si El Nusa ini. Kekurangannya dari saham ini adalah, nah, ini perusahaan meskipun dia adalah kontraktor hulu migas dan distribusi bahan bakar minyak, perusahaan ini memang terkenal sebagai perusahaan yang nyuapin induknya, si grup Pertaminanya itu. Makanya kalau dilihat dari porsi dia mendapatkan pendapatan, dia nggak bisa belum bisa gini bersaing dengan bebas gitu ya di pasar bebas, karena betul secara data lebih dari 70% pendapatan El Nusa ini ya disumbangkan oleh pihak berelasi. Itu yang pertama. Yang kedua, sahamnya belum walaupun kita tahu bahwa sekarang PBV-nya ada di angka 0,6, PER-nya ada di angka 4, kurang murah apa? Ya, kalau misalkan dia turun lagi ke angka 400, PBV-nya di angka 0,5. 0,5 itu biasanya El Nusa ini dia naik lagi ketika sudah turun. Ini dia sempat turun nih ke angka segini, ya. Ke angka 390-an. Pada saat crash setelah libur lebaran kemarin kan. 400, 750. Udah dia langsung banyak yang borong lagi. Itu di PBV 0,5-an. Karena memang secara histori dia bergerak di PBV 0,6. Jadi sekarang memang murah. Kekurangannya itu aja. Yang pertama tadi dia banyak disumbangkan oleh pihak berelasi, ya. Udah gitu ada banyak faktur yang pendapatan yang belum difakturkan itu juga cukup banyak dari grupnya Pertamina. Yang kedua, bisa kali kita coba nawar lebih murah, bisa nggak ya? Tapi kalau udah momentum dividen ini kayaknya dia untuk dibawa ke angka 400 lagi sulit. Jadi no problem kalau menurut gua lu coba mengkoleksi di angka 466 sebelum nanti dia melanjutkan tren positif yang tadi gue sebutkan di awal. Yang dimana kalau dari tahun ke tahun ya memang kinerjanya naik terus. Itulah yang menjelaskan kenapa harga saham dari El Nusa sampai saat ini menarik. Dengan catatan, nah begini guys. Mau bagaimanapun El Nusa ini anak dari Pertamina. Ya, kita mengetahui bahwa kita suka mendapatkan berita miring di beberapa BUMN tercinta. Andai tidak ada anomali, ya, tahu maksud gue ya, tidak ada hal-hal yang aneh dengan perusahaan seperti El Nusa ini, tidak ada hal-hal yang, tiba-tiba ada kasus ini, kasus itu. Gue yakin El Nusa ini bisa lanjut naik terus. Bisa ke 500, bisa ke 550, bahkan bisa ke 600 ke atas. Kalau kita lihat dari data ini, dan kalau tidak ada drama-drama atau anomali-anomali yang muncul dalam beberapa waktu ke depan. Kalau misalkan ada drama dan anomali yang gue sebutkan kayak terjadi di Timah, kemudian ada aja kasus di Antam dan sebagainya ya itu ya pasar akan menghukum. Tapi andai itu tidak terjadi, prospek dari El Nusa ini cakep banget. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.